Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat bertemu kembali di episode terakhir ya ini ya untuk kelas kalian angkatan 2022 di dalam mata kuliah microcontroller bersama saya Nyoman Yudi Kurniawan sebagai dosen tamu di program Kampus Merdeka atau praktisi mengajar ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui dulu, saya ini adalah statusnya adalah dosen dosen tamu ya. Dosen aslinya itu adalah Pak Widi, rekan saya di ITS kuliah dulu, dan kali ini di episode terakhir ini, pamungkas ini, saya akan memberikan sebuah ilmu yang berhubungan dengan kelistrikan AC, yang nanti bagaimana sih kontrol kelistrikan AC dengan microcontroller baik berbasis Arduino maupun berbasis ESP8266. Mungkin kalau nggak salah kemarin ada request kakak kelas kalian itu pingin skripsi kemudian mau belajar ini juga kontrol listrik AC. Kalau mungkin jadi nggak tahu ikut apa enggak dia. Makanya kalau dia ikut ya selamat bergabung. Kalau enggak ya nggak tahu juga dia ikut apa enggak ya karena nggak kelihatan di sini. Mudah-mudahan beneran ikut ya. Kemudian karena Pak Widi kemarin sempat menanyakan ke saya, boleh nggak ikut kuliahmu terakhir? Oke, boleh, silahkan. Jadi dalam kuliah saya yang episode listrik AC ini, saya akan membahas 3 buah garis besar, di mana yang pertama adalah mengenai safety ya, safety dalam bekerja dengan listrik AC ya. Kemudian di paruh kedua saya akan mengajarkan tentang modul-modul elektronika daya ya yang sudah ada di pasaran dan sangat berguna buat kalian jika ingin berkreasi dalam reparasi ataupun desain ya, desain-desain untuk skripsi kalian juga ini sangat berguna dan memang sudah sangat umum ditemukan. Jadi bisa dibeli langsung di marketplace. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan konsep dan praktek ya tentang triax. Triax itu adalah thyristor ya, semacam transistor tapi untuk arus AC sebagai alat yang paling vital dalam kontrol listrik AC menggunakan teknologi digital. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa teori-teorinya, istilah-istilah yang perlu kalian pelajari, dan kemudian bagaimana sih cara mengontrolnya menggunakan microcontroller berbasis Arduino. Baik, kita akan mulai di awal ini ada gambar safety ya. Ini memang mungkin banyak diremehkan oleh engineer-engineer, tapi ini adalah salah satu bagian yang tidak boleh dilupakan ya. Di dunia industri, di dunia pekerjaan, engineer-engineer yang mengatur safety ini sebagai ujung tombak ya, karena memang ada bagian yang kelihatannya remeh, kemudian tidak berguna, tapi kalau dalam hal penilaian suatu produk, faktor safety ini menjadi pedang bermata dua ya, bisa bikin kalau dilupakan ya menjadi hemat ya, di suatu perusahaan safety-nya dilupakan ya dia akan menghemat banyak ya. Tapi kalau kejadian ada kecelakaan karena kurangnya safety, maka dia akan benar-benar bisa menurunkan nilai suatu produk atau suatu jasa. Dalam gambar ini saya mengambil di Google dan memang ini standar kerja di sebuah pabrik ya. Kalau di topik kali ini di bidang listrikan AC, maka safety yang paling terutama sarung tangan itu ya, sarung tangan wool itu ya. Kalau misalnya memegang itu masih aman ya, tapi kalau lebih tinggi mungkin harus sarung ini ya, karet ya.
Kalau saya sih pegang-pegang TV, bener-bener TV masih cukup pakai ini aja, pakai eh, sarung tangan kayak gini ya. Apalagi kalau misalnya ada yang geriginya ada apa latexnya di depan ya, biasanya enak untuk grip pegang-megang. Kemudian ada lagi yang salah satu yang mengingatkan saya ya. Saya dulu pernah kejadian yang sangat eh, vital ya kalau salah, fatal menurut saya. Jadi dulu kita memasang sebuah perangkat telekomunikasi dengan listrik listriknya sih DC sih waktu itu sih DC 48 volt, tapi ampernya tuh sampai gede ya, ampernya tuh ratusan ya. Kemudian waktu itu tiba-tiba saja teman saya itu salah menaruh obeng ya. Obengnya ketika memutar sebuah skrup itu biasanya ground kan, ground. Nah, tersentuh ke ini, ke kabel daya ya, yang kabel yang berdaya ya. Akhirnya apa? Dalam sekejap obeng itu terbakar dan meleleh bener-bener meleleh. Untungnya teman saya itu saya lihat banget di sebelah kanan saya. Ketika itu dia untung pakai kacamata ya, berkacamata memang. Tapi kacamatanya langsung dibungkus berkabut gitu ya. Kalian lihat, ternyata apa yang saya bayangkan ketika terkena percikan listrik itu tidak pernah ya saya bayangkan itu. Sampai kayak gitu. Obeng itu tinggal gagangnya aja. Logamnya itu hilang semua ya, hilang dan meleleh dan menciprat ke mukanya. Nah, mukanya luka dan yang terselamatkan memang di bagian mata ya. Mata itu memang terselamatkan oleh kacamatanya dia sendiri dan itu banyak menempel seperti kalau kalian ngelas di tukang las atau pas ngelas motor apa eh, knalpot bolong kalau gitu kan bisa dilas. Nah, itu kan ada percik-percikannya. Nah, percikannya itulah yang menempel di kacanya dia, kacamata biasa. Jadi jika kalian bekerja berhubungan dengan listrik yang dayanya lumayan atau listrik AC tegangan 220 itu cukup tinggi ya tegangannya. Jadi salah satu selain sarung tangan juga Google ya. Google itu nih kacamata safety ini. Jika di ruangan yang ada lalu lalang kendaraan, misalnya ada forklift yang lalu lalang atau truk yang sering mondar-mandir masuk nurunin barang, maka rompi yang berpendar itu sangat penting. Rompi warna-warna metalik ya, warna-warna cerah ya. Sedangkan kalau helm biasanya kalau masuk pabrik pasti di disuruh untuk memakai helm safety berserta sepatu safety. Sedangkan kalau kerja di rumah paling cukup sarung tangan, goggles atau kacamata dan alas kaki atau misalnya ya dikasih keset aja kalau di meja ya. Biasanya saya begitu bekerja kalau benerin TV, benerin perangkat elektronika dengan kemungkinan ada kebocoran daya ya atau mungkin short circuit atau mungkin elko meledak nah segala macam. Jadi itu sedikit intermezzo hal yang remeh tapi cukup membantu ketika kita sedang apes ya. Di apes-apesnya masih aja ada yang bisa menyelamatkan kita. Baik, itu safety untuk diri sendiri, sedangkan untuk safety dari perangkat, ketika kita berhubungan dengan harus AC ya, yang 220 ya, ada beberapa perangkat yang mungkin bisa kita lakukan yaitu dengan cara melakukan isolasi ya, isolasi. Nah, step down ini bukan isolasi ya, ini tapi menurunkan tegangan ya. Nah, ini di belakangnya ini ada 220 ini ya, di belakangnya ada terminal 220. Nah, di sini ya, pasti di sini ya. Di baliknya sini, kemudian diturunkan menjadi tegangan AC yang cukup kecil ya, biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat
audio biasanya kalau misalnya saya mengenal ini ketika kelas 1 SMP untuk bikin adaptor ya. Adaptor untuk biar tidak pakai mungkin pesawat radio radio kecil saya biar tidak beli baterai terus-menerus, saya pakai adaptor. Nah, tujuannya adaptor kan memang menurunkan tegangan ya. Nah, ini namanya step down trafo ya, menurunkan dari 220 volt AC menjadi level-level yang umum dipakai, yaitu maksimum ya 12 sampai 15 volt ya. Jadi kalau yang digambar ini ada 3 volt ya, aman lah ya. 6 volt sering dipakai, ini baterai 4, nah 12 volt biasanya untuk audio ya misalnya. Nah, itu triknya untuk mengamankan tegangan AC. Kemudian untuk pengukuran biasanya kalau arus-arus tinggi biasanya kita gunakan CT ya, current transformer. Ini biasanya sangat dipergunakan di berbagai alat-alat yang untuk pengukuran daya ya, pengukuran arus. Jadi di sini kabel itu akan ini ke arah pengukur. Ini alat ukur, itu meter ya, ke meter. Nah, sedangkan kabel dari itu akan masuk ke sini ya. Nah, biasanya nih kalau kita bisa lihat ini di tang ampere ya. Prinsipnya sama, tang ampere. Kalau kalian tahu tang ampere, dia akan medan magnet di sekitar isolatornya atau pembungkusnya ya, plastik pembungkus. Nah, medan magnet ini kemudian akan menginduksi ini ada kumparan di sini ya. Ini ada kumparannya, ada koilnya, sehingga menginduksinya sehingga keluar tegangannya. Nah, hasilnya itu kita bisa gunakan untuk mengukur arus yang mengalir di sebuah kabel. Nah, sekali harus arahnya sini. Nah, jadi dimasukkan ke selipkan ke sini. Nanti kalau misalnya kalian praktek sama saya, magang sama saya, biasanya kalau pengukuran daya pasti ketemu dengan ini. Kemudian isolasi yang kedua ya, ini step down nomor sama. Kedua itu current transformer. Nah, yang ketiga biasanya digunakan namanya optoisolator. Biasanya berupa IC ini ya, IC optocoupler atau IC optoisolator. Bisa berupa DC, kalau ini dalamnya teriak, dan opto teriak. Dan sudah bisa digunakan untuk arus AC, sehingga di sini nih microcontroller, misalnya microcontroller Arduino mengontrol dari yang namanya optocoupler atau optotriak ya, ini optotriak. Nah, di dalamnya ini di dalam casing ini terdapat LED sebenarnya, aslinya ini LED yang akan mengontrol sensitivitas dari teriak ini. Jadi dia secara galvanis dia akan putus sebenarnya. Ini dua hal yang berbeda. Tapi secara foto LED dan sensor ini sangat bisa berubah nilainya berdasarkan kecerahan atau arus yang di sini. Di sini ya, misalnya arusnya. Di bagian akhir ini sangat berguna, bisa kalian lihat di berbagai alat-alat power ya, misalnya di SMPS ya, switching mode power supply ya, untuk berbagai macam alat elektronika yang biasanya ada optoisolatornya di situ. Jadi tujuannya adalah untuk mengisolasi antara tegangan DC rendah dengan tegangan AC tinggi. Dibatasi oleh ruangan kosong ya di dalam sini, ruangan sini ya dibatasinya. Nah, di sini ada LED, lampu LED, dan ada sensornya. Di sini LED, nah sensor. Nah, saya sering juga membuat kayak gini dengan sensor-sensor. Sensornya apa? Sensornya LDR ya. Misalnya LDR. Nanti di dalam praktek akan kita lihat penggunaannya dari optoisolator. Ini adalah sedikit penjelasan secara teori aja. Kalian akan menemukannya di berbagai macam alat-alat elektronika daya yang umum ditemukan saat kalian bekerja nanti. Kemudian kita akan
saya akan membahas power modul-modul daya yang siap-siap pakai ya, siap beli, dan mungkin kalian akan ketemu sering ya. Kalau dulu sih pasti zaman tahun 80-an zaman saya ini ketemunya. Saya akan ketemu atau main audio ya. Kalau main audio biasanya ketemu trafo dan ada penyearahnya. Nah, kalau sekarang modul power siap beli yang ampernya gede-gede itu ampernya besar tapi eh, fisiknya kecil. Nah, itu dan efisien pula, nggak terlalu panas. Nah, itu biasanya menggunakan teknologi yang namanya switch mode power supply. Ini sangat sering dilihat kalau misalnya kalian bermain CCTV, bekerja di bidang CCTV, pasti selalu lihat barang ini ada di dekatnya alat perekam di VR ya. Pasti ada power supply 12 volt berapa ampere, biasanya 10 ampere untuk 4 kamera misalnya. Biasanya ditaruh di sana untuk pencatu daya dari kamera ya. Kemudian perangkat TV pasti ada SMPS, sehingga TV-TV yang zaman sekarang yang tipis-tipis, yang tipis itu dengan desain yang sangat kecil di power supply-nya, maka bisa masuk ke layar yang kecil. Bandingkan dengan zaman dulu ketika harus memakai trafo ya, trafonya harus besar untuk ampere yang besar. Begitu juga untuk power supply. Semua power supply laptop pasti menggunakan switching mode power supply karena efisiensinya lebih tinggi daripada model yang lama menggunakan. Terdapat alat yang sama seperti ini di dalam adaptor laptop kalian tuh isinya SMPS ini. Biasanya menurunkan dari 220 sampai ke tegangan 20 volt DC. Jadi biasanya inputnya biasanya pasti 100 sampai 200. Nah, enaknya gitu. Dia bisa input range-nya sangat lebar ya inputnya. Jadi inputnya tuh lebar sehingga bisa dipakai dimanapun di listrik yang agak drop misalnya dia masih berfungsi. Kemudian outputnya biasanya umumnya ya 12 volt, ada yang 5 volt, ada juga yang 24. Nah, biasanya siap dipakai, siap beli dengan berbagai desain dan berbagai harga. Kemudian senangnya saya ini pakai ini ya simple, dimanapun ada ya, beli di pinggiran kota atau toko-toko di pinggir atau di desa-desa pasti ada. Biasanya kita ngomongnya beli power supply untuk CCTV ya, pasti dikasih dengan 12 volt 10 ampere. Kemudian saya sering juga menggunakan yang di kanan ini. Kalau kalian bergelut di bidang servis elektronika, namanya itu Gacun ya. Namanya lucu, Gacun. Ini produk Cina ya, saya tahunya ini 10 tahun lalu ya. Ini sangat revolusioner, di mana Gacun ini merupakan modul siap pakai untuk menggantikan modul SMPS atau modul di power di TV, modul power supply di TV yang mengalami kerusakan baik di IC PWM-nya maupun di MOSFET-nya. Nah, harganya cuma 30 ribuan lah, 30 ribu. Saya sudah bisa memperbaiki. Kalau memang benar-benar yang rusak adalah rangkaian SMPS-nya ya. Saya cukup membeli ini, Gacun ini ada yang beberapa jenis ya. Ini Gacun untuk TV tabung. Kalau di TV lain juga ada yang 4 kabel, ada yang 5 kabel dan berbagai macam besarnya dari MOSFET-nya. Ini MOSFET ya. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan repair, nah kalian akan ketemu dengan ini namanya Gacun. Nah, kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut tentang penggunaan Gacun di servis TV, misalnya TV kalian mati, silakan kontak saya. Saya bisa mengajari kalian bagaimana memanfaatkan alat 30 ribu, bisa membenarkan TV yang nanti bisa ya dikasih kali 10 aja, 300 ribu lah kalau misalnya kerusakannya bener. Wah, bisa gajian lah lumayan. Cuma bongkar, lihat gimana rangkaiannya, dipotong-potong, sudah bisa. Di YouTube juga banyak sekali cara-cara pemanfaatan Gacun untuk berbagai macam perbaikan power supply.
sehingga sangat membantu bagi para tukang servis di luar sana. Baik, kemudian saya ingin juga mengajak kalian menuju alat-alat daya yang sering saya pakai. Ini adalah bus ya, bus converter, ini adalah step up ya. Step up ini adalah rangkaian modul-modul step up ini ya, step up. Ini juga step up. Nah, ini bisa dibeli dimanapun, di Tokopedia, di Shopee, banyak nih. Step up berapa ampere gitu pasti langsung keluar lah. Ini sangat menarik ya, karena memang bisa, misalnya saya ingin memperbaiki suatu rangkaian yang tegangan 5 voltnya hilang. Nah, saya bisa pakai ini, saya suntik dulu. Atau mungkin misalnya saya ingin berhubungan dengan baterai ya, baterai 3 volt. Terus saya ingin menghidupkan microcontroller yang 5 volt. Nah, ini step up ini sangat berguna. Ada juga ketika mungkin rangkaian inverter untuk ini TV LED, lampu TV LED yang di belakang itu ada backlightnya, itu biasanya 20 volt ke atas. Nah, sedangkan biasanya adaptornya TV itu cuma 12 volt. Nah, kita bisa naikkan jadi 12 jadi 20 volt. Nah, sering saya gunakan untuk perbaikan alat-alat elektronika, atau untuk ngetes ya, misalnya ketika kita suntik dengan tegangan yang sesuai, alat ini bisa nyala. Kita punya bayangan berarti yang rusak di bagian powernya di sini. Kalau bus converter ini biasanya didapatkan di kuliah kalian, kuliah elektronika daya ya. Kalau saya dulu elektronika daya untuk praktikumnya membuat ini ya, bus converter. Prinsipnya sederhana sebenarnya, adalah ada sebuah lilitan yang nantinya diminta untuk menyimpan daya sementara ya. Ada switchingnya di situ, ada di sini ya, switch ini MOSFET ini. Ini MOSFET ya, MOSFET. Nah, tujuannya adalah melakukan switching on off. Ketika ini nyambung, maka lilitan ini akan menyimpan daya dan kemudian akan disalurkan ke beban. Nah, lamanya dan waktunya dari ini, periodenya ini, frekuensinya ini, maka akan berkorelasi dengan tegangan yang dihasilkan. Itulah prinsip bus. Saya hanya sedikit aja menjelaskan, tapi pada intinya modul-modulnya siap pakai, siap dibeli di Tokopedia. Sangat berguna jika kalian ingin menaikkan tegangan dari tegangan sudah ada. Kemudian yang rangkaian yang cukup sering saya pakai ini juga buck converter. Buck itu artinya menurunkan. Ini ya, kalian punya 12 volt. Nah, kemudian tegangannya yang masuk 5 volt. Nah, biasanya kalian gunakan biasanya untuk merubah tegangan-tegangan, menyuntik tegangan di yang hilang di sebuah rangkaian misalnya. Atau mungkin ada rangkaian 3,3 voltnya hilang. Nah, 3,3. Nah, saya biasanya suntik dulu dengan alat ini. Kemarin sekitar seminggu lalu saya benerin sebuah audio dari teman saya, punya audio karaoke-nya mati. Kemudian saya lihat tegangan 5 volt dan 12 voltnya hilang. Tapi inputnya itu 20 volt. Saya pakai ini aja, buck converter. Jadi dia menurunkan tegangan 20 volt menjadi 12 volt dan 5 volt. Jadi saya pakai dua modul ini. Sangat compact ya. Tinggal bungkus sudah jadi alat yang kita perbaiki. Tidak perlu membuka solderan yang banyak ya. Tinggal beli aja, harganya cuma berapa? 5.000. Harganya 5.000 sampai 20.000 ya. Tergantung ininya, ampernya yang bisa dilalukan ya. Prinsipnya sama seperti yang tadi, dia punya sebuah MOSFET ya sebagai switch yang nantinya akan membuang kelebihan tegangan tadi, yang tadi itu
menyimpan, sekarang membuang ya. Jadi listriknya tuh dibuang di sebuah dioda ini, khususnya ini dioda flywheel namanya ya. Jadi dia akan membuat rangkaiannya ini menjadi short sebentar ya, short sebentar, dibuang ke sini sehingga tegangannya menjadi turun. Tegangan di sini jadi turun. Misalnya ini 12 volt, ini 5 volt, maka switching ini akan menimbulkan pulsa seperti ini, pulsa-pulsa seperti ini, sehingga sedemikian rupa tegangannya itu terhambat di sini dulu. Tegangan yang akan masuk ke sini terhambat oleh lilitan ini. Jadi kombinasi dari dua ini, MOSFET dan dioda flywheel ini akan menghasilkan sebuah efek penurunan tegangan. Kalau kalian bisa lihat di rangkaian, misalnya ini MOSFET-nya sama kontrolnya jadi satu ya, ini jadi satu. Nah, kalau yang ini diodanya flywheel-nya ini gede ini dioda flywheel-nya ini gede ini. Nah, ini adalah kontrolnya, kontrol switching-nya ini. Nah, ini kontrol switching-nya ini, kalau ini langsung jadi IC-nya di sini. Ini IC-nya, ada PWM-nya, ada kontrolnya. Nah, kalau yang ini dengan MOSFET. Nah, sedangkan lilitannya ya ini. Kalau ini lilitan L, ini L. Nah, ini lilitannya kelihatan ya, ini L ya, lilitannya. Lilitannya kelihatan. Kalau ini lilitannya berupa SMD ya, sudah dalam casing hitam ini. Kalau ini lilitannya dibuat di toroid ya. Ada ferrit ini ya. Ada ferrit dan lilitannya berupa toroid. Ini diodanya di sini, dioda flywheel-nya. Nah, seperti itu aja. Tidak perlu saya bahas secara mendetail. Ini dibahas di kuliah lain ya, di kuliah elektronika daya. Kalau saya sih hanya siap pakai aja, dan kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai keperluan di mana kita butuh penurun tegangan dari misalnya 12 volt jadi 5 volt. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang bertanya atau sudah pernah menggunakan dua rangkaian ini. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan disampaikan aja. Rangkaian ini sangat penting ya bagi kalian kalau mengerjakan skripsi, mengerjakan proyek, atau mungkin kalian ketika di bagian maintenance. Ini sangat penting ya. Jadi prinsipnya ada boost dan buck ya. Boost itu meningkatkan, di mana disimpan dulu tegangannya, atau arusnya sih. Arus sih, L sih lilitan itu menyimpan arus, kemudian dilepaskan ketika dibutuhkan. Nah, lamanya waktu frekuensi untuk melepas dan menyimpan ini akan menyebabkan efek terjadinya penaikan tegangan. Kalau ini penurunannya akibat terjadinya rangkaian di sini. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga arusnya itu habis di sini. Ini habis di sini. Nah, ini dikontrol oleh ini. Oke, begitu ya. Buck itu menurunkan, bus itu menaikkan. Akan sangat berguna. Harga pun tidak terlalu mahal. Kemudian yang mungkin kalian akan sangat perlukan ini adalah modul-modul baterai charger ya. Ini sangat berguna. Saya ini berkenalan kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Alatnya cuma 5.000 ya. Tapi bisa melakukan charging 2 buah baterai dengan baterai 18650 ya. Baterai lithium ya 18650. Baterai sejuta umat. Biasanya digunakan kalau kalian di baterai laptop, kalian pasti pakai ini. Di baterai power bank. Kemudian baterai apa lagi ya, baterai banyak lah di center ya, center yang high power itu biasanya menggunakan ini. Nah, baterai 18650 ini memiliki tegangan 3,7 volt ya, 3,7 volt, 3,7. Nah, saya biasanya gunakan ini langsung ke microcontroller ya, seperti ini rangkaian ini ya. Saya punya 5 volt DC ya, 5 volt DC. Bisa lewat kabel micro USB atau kabel Type C. Nah, ini langsung bisa saya hubungkan ke load, misalnya ini microcontroller ya. Nah, saya jadi punya cadangan kayak power bank atau apa namanya UPS ya. Ini rangkaian UPS sederhana ya, UPS sederhana. Jadi ketika catuannya nih mati,
inputnya mati atau PLN mati, maka alat saya masih berguna karena masih dicatu oleh ini. Saya nggak takut akan baterainya yang meledak, karena dulu pernah saya bikin tanpa rangkaian 4056 ini, nama IC-nya TP4056 ini ya. Dulu saya pakainya pakai rangkaian yang saya bikin sendiri, pakai transistor, ternyata lama-lama baterainya hamil. Nah, sampai ini setahun belakangan ini saya pakai ini semua di proyek-proyek saya, dan alat saya lumayan cukup aman ya. Jadi harganya tuh cuma 5.000 ya, 5.000 ya. Bisa dipakai untuk 2 baterai. Jadi kalau satu baterai ini dihubungkan ke ESP8266 bisa nyala, kalau misalnya full charge, dia nyala seharian pun nggak bakal habis. Jadi saya nggak bakal takut alat saya yang saya pasang 24 jam itu tidak mendapatkan catuan ya. Karena seperti yang saya contohkan dulu kan, saya pernah bilang bahwa proyek saya ini di puskesmas untuk mengontrol suhu ya, suhu dari sebuah vaksin ya, ruangan vaksin di cold storage ya. Jadi nggak boleh mati listriknya. Walaupun mati listriknya, saya masih tetap punya cadangan berupa baterai 18650. Kemudian bagaimana kalau misalnya bebannya itu beban di atas 5 volt? Kalau ESP8266 itu 3,3 sampai 5 volt itu masih nyala, masih berfungsi ya. Nah, gimana misalnya saya punya benda atau alat yang catuannya itu 12 volt misalnya. 12 volt. Ya, 12 volt. Kalau kita cek di lapangan di marketplace, kita punya yang namanya BMS ya. Ini BMS ya, Battery Management System. Ini charger untuk tegangan-tegangan di atas 5 volt. Jadi dengan BMS ini kita bisa, kalau misalnya 3,7 kali 3 buah berarti ya sekitar 11, ya. Nggak sampai 12 volt, tapi masih bisa ditolerir. Sehingga dengan menyambungkannya ke catuan, ini langsung ke catuan ya, ini ya, ini ke catuan PMS plus, dan ini ke, misalnya alatnya saya biasanya pakai untuk monitor, misalnya monitor, biasanya anak buah saya untuk keliling-keliling testing TV kabel misalnya itu, dia pakai monitor yang baterainya 12 volt, catuan 12 volt. Saya biasanya bekali dengan alat ini yang sudah saya bungkus di dalam sebuah kotak sehingga bisa mencatu 12 volt ya. Kalau ini 3 baterai biasanya 12 volt. Jadi ketika nggak dipakai, colokin aja ke listrik, dia langsung sudah mengisi ke charge. Nah, kalau misalnya nggak ada pemakaian, dia langsung ngecas. Nah, IC ini akan melakukan kontrol charging sehingga tidak terjadi charge antar baterai ya. Jadi dia sendiri yang mengontrol mana yang kurang tegangannya, dia dikontrol, tidak saling mengaruhi. Kalau dulu saya bikin sempat ya gitu, baterai yang lemah dia kan sempat melembung karena mendapat tegangan lebih dari sebelahnya. Dengan BMS ini sangat gampang, tinggal colok bisa langsung dipakai. BMS ini biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat yang memang membutuhkan catuan baterai, misalnya alat-alat portable ya. Kalian akan sangat berguna jika belajar ini. Oke, mungkin ada pertanyaan adik-adik tentang alat-alat yang saya berikan ini. Oke, ada pertanyaan mungkin tadi. Oke, silakan yang bertanya, silakan. Izin bertanya. Iya. Dulu kan saya pernah kayak buat semacam power bank, tapi yang bagian tulisan yang slide tadi itu Pak, ada yang 5 voltnya itu Pak. Bentar, yang mana ya? Itu dulu. Yang ini ya? Pernah pakai ini? Iya, yang itu ya, Pak. Yang ada 5 volt di bagian input itu Pak. Oke, iya, oke. Ini ya? Itu dulu saya hubungkan sama panel surya yang mini yang ukurannya sekitar 6 volt mungkin Pak. Itu ternyata
terjadi kayak panas banget di bagian kayak TP4056-nya itu, Ya, Pak. Itu benar. kira-kira kenapa ya, Pak? Kalau ini apa namanya? Karena memang ini inputnya ini kalau nggak salah cuma 5,2 ya maksimum 5, nggak sampai 6 volt loh ini kok. Itu loh. Kamu masukin 6 volt pasti panas ini, jadi masih membuang panas lebih nih. Sebaiknya kalau kamu kayak gini, kamu turunin dulu di ininya. Di kamu manfaatin ini loh. Nih, kamu manfaatin ini satu. Dari 6 volt ya, diturunin dulu menjadi kira-kira 5 volt. Nah, gitu. Pakai ini lebih efisien daripada pakai 7805. Itu panas nanti dia sama juga. Jadi mungkin itu jawaban saya ya. Kalau kalian kalau ada yang mau membuat lagi, turunin dulu ininya. Sehingga dia kan maksimum standarnya tuh 5 volt loh ini. Kamu kasihkan 6 volt ya pasti panas ini. Gitu. Oke, menjawab atau gimana? Sama juga waktu kan dulu pakai kayak power bank, satunya ada satu lagi kayak apa namanya itu, straight up booster yang apa ya namanya, yang buat modul chargernya itu saya pakai itu juga, ternyata Hmm, juga panas waktu saya charger ke HP-nya, Pak. Jadi di ya. HP itu ngisinya lama dan juga Hmm, outletnya itu panas banget gitu, Pak. ya bener. Memang gini, kondisinya adalah sekarang itu semakin banyak eh, barang-barang KW yang murahan ya. Saya itu sering pakai misalnya beli banyak ya, saya beli 100 biji, paling 5 atau 4 biji itu pasti yang bermasalah ya. Mungkin kamu pas lagi apes saja pakai itu. Kebetulan load untuk microcontroller sih sederhana-sederhana aja ininya tegangannya kecil-kecil ya. Jadi aman aja, nggak belum pernah masalah setahun 2 tahun ini. Mungkin beban kamu terlalu besar mungkin gitu. Mungkin aja gitu. Untuk bebannya saya pakai kayak ngecas HP gitu, Pak. Ada kayak modulnya sendiri. Ya, Jadi modul saya cas tahu. mungkin saja tidak cocok untuk ngecas HP-mu, mungkin saja. Mungkin ada komponen-komponen lain yang memang sudah nggak bagus mungkin. Tapi ini bisa dipakai kalau kamu sesuaikan ininya, apa namanya, penggunaannya, itu nggak terlalu panas kok menurut saya. Atau mungkin aja pas kamu aja yang agak sedikit kurang berhasil memanfaatkannya. Saya sampai 24 jam nyala kok beberapa, udah setahun lebih ini nyala, nggak apa-apa. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nanti kalau kamu mau desain-desain lagi sama saya, kontak saya aja. Kita kita coba praktek. Kalau kita omong-omongan gini nggak ini nggak bener ini harus harus di lapangan ini ya. Itu aja ya. Hubungi saya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya ya. Modul BMS ini apakah terdapat apa include modul untuk charging, Pak? Iya itu. Atau cuma proteksi? Chargingnya langsung dari 12 volt itu. Langsung dari ini. Misalnya Berarti gini. dari Kamu punya TV ya atau TV mini ya misalnya yang 12 volt ya. Dia kan ada dari adaptor ya. Nah, adaptornya langsung masuk ke P plus payment P plus ini langsung. Itu dia arahnya bolak-balik. Kalau misalnya pas nggak pakai nggak ada tegangan dari adaptor, dia posisinya discharge ya dia discharge. Ketika dimasukkan adaptor, maka adaptornya itu ada dua tugas, menghidupkan TV-nya dan melakukan charging gitu. berarti payment dan PPS itu juga berfungsi untuk output dan input ya, Pak? Ya betul, output input itu. Jadi dia langsung masuk ke ini aja langsung ke adaptornya langsung ke rangkaian input dari colokan adaptornya misalnya di TV kayak gitu ya kayak gitu. Udah bisa langsung dipakai. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau misalnya kalian pengen praktek bener-bener, undang saya, kita bertanya-tanya, kita saling tes lah panas kenapa. Kan saya nggak tahu sambungan kalian kayak gimana, sumber kalian kayak gimana kan saya belum tahu. Jadi kalian kalau mau praktek, mendingan kita ketemuan langsung dan
saya bisa langsung melakukan investigasi kenapa sih bisa jadi panas. Memang sih harusnya panas sih kalau misalnya melakukan hal yang lebih, tapi selama dayanya tidak terlalu banyak kayak untuk microcontroller, dia bakalan aman-aman saja. Seperti itu. Ini biasanya saya gunakan kalau zaman dulu saya pakai baterai ini ya, baterai A3 isinya 3 buah itu. Kan bisa dapat 4,5 volt. Nah, saya masukkan ke microcontroller. Nah, misalnya microcontrollernya catuan listriknya mati. Nah, itu ada relay yang akan mengangkat men-switch dari baterai dari adaptor ke baterai maksud saya. Misalnya listriknya mati. Ketika tegangnya turun dia langsung switch relay. Dulu zaman-zaman 10 tahun 15 tahun lalu saya kayak gitu. Sekarang udah ada modul kayak gini, wah saya langsung tinggal solder aja sudah jadi. Dan memang sangat menguntungkan, harganya pun mungkin karena saking murahnya ya, saya nggak paham bisa murah segitu ya, dapat untungnya dari mana mereka mendesain alat-alat kayak gini. Dan akhirnya hasilnya ya gitu, kadang ketemu dari 100 alat yang saya beli, 100 modul yang saya beli, saya pasang, pasti ada aja sekitar 5-6 buah yang bermasalah ya. Bermasalah entah solderannya melengseng atau fungsinya tidak sesuai dengan harapan. Sesi kedua ini kita akan bermain dengan kontrol AC ya. Kontrol AC, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan tentang kontrol DC dulu. Saya yang tahu grafik ini, jadi ada yang tahu silakan, ada mungkin pengen speak out, pengen rembug suara, ayo silakan. Dari gambar grafik ini gambar dua bawah atas ini ya. Yang bawah ini adalah gambar dari sebuah PWM ya, dari sebuah listrik DC yang dikontrol atau dinyalakan matikan secara periodik ya, dinamakan dengan PWM ya. Jadi output dari osiloskopnya seperti itu jadinya. Jadi ini adalah in adalah outnya ya. Innya tuh sini ya, 10 volt ya, 10 volt, kemudian diolah sedemikian rupa oleh pembangkit frekuensi, jadi dimodulasikan ya istilahnya ya. Jadi arus DC-nya itu dimodulasikan secara gelombang kotak ya. Dimana kalau dari grafik ini, yang di sini ini satu periode segini ya, satu periode ya. Ini berarti on-nya itu lebih dari 50% ya, lebih dari 50%, lebih dari 50. Ini on, off-nya yang lebih besar 50. Off-nya. Dan ini off-nya lebih banyak. Off-nya lebih banyak, ini on-nya yang lebih banyak. Ini on-nya lebih banyak. Efeknya apa yang terjadi kalau frekuensinya tinggi ya, frekuensinya 200 berapa ya, kilohertz ya, 200 kilohertz atau berapa ya, kilohertz lah ordernya biasanya. Nah, dia bisa menanggulankan efek dimana ketika dati cycle ya, kita mempunyai istilah yang namanya dati cycle. Yang kedua istilahnya adalah PWM atau pulse width modulation. Jadi DC in ini kita modulasikan dengan sebuah pulsa ya. Pulsa di mana pulsa ini memiliki waktu on. Ini on ya, ini on. Ini off ya. Off. Jadi waktu on dan off-nya itu dimainkan oleh sebuah pembangkit sinyal kotak ya, pembangkit sinyal kotak. Jadi dengan memainkan kalau lebih banyak on-nya, nyalanya berarti lebih besar outputnya. Jadi kita bisa lihat ini kan. Ini duty cycle-nya ini kalau nggak salah 80 ya, 80.
Ini duty cycle-nya 20 lah misalnya, 20. Ini turun ya, turun. Nah, kita lihat grafik yang biru ini. Saya rubah ya grafik warnanya. In color. Nah, kita rubah warnanya. Nah, ini ya, yang ini. Nah, ini berkorelasi, duty cycle berkorelasi dengan output dari DC-nya ya. Ini out, ini in ya. Oke, hanya gitu, gampang aja kayak gitu. Mainnya ya main PWM. Kalau di Arduino, di pin Arduino kita hanya membuat yang namanya tulisan analog write. Nah, analog write sudah muncul PWM mau berapa persen analognya dari 0 sampai 5 volt. Mau berapa volt sekarang keluar? Langsung dia keluar situ. Nah, misalnya kalau di ini kan 255 maksimum, minimumnya 0 ya udah tinggal kita ketik 0 sampai 255 analog write ya. Kalau dulu digital write kan 1 dan 0 saja. Kalau analog write dia bisa 8 bit antara 0 sampai 255. Sama aja. Ya, gampang sekali kalau zamannya sekarang. Kalau zaman saya dulu saya harus bermain dengan frekuensi, bermain dengan macam-macam. Nah, Arduino tinggal tulis analog write dari 0 sampai 255. Demikian gampangnya ya kalau pakai misalnya pingin kayak kemarin kita melakukan demo yang di papan itu yang saya bikin itu kan ada saya melakukan peredupan lampu terang dan lampu redup. Nah, itu saya gunakan PWM murni ya. PC tinggal colok aja. Kalau misalnya tegangannya lebih tinggi dari yang digunakan oleh microcontroller, kita butuh yang namanya transistor kontrol daya ya. Sangat gampang ya, main duty cycle aja. Dari 0 sampai 100%, 0 ya nggak mungkin ya. Paling ya 10 sampai 80 ya. 80 itu biasanya sudah paling terang ya. Nah, kayak gitu. Kita main namanya analog write. Sedangkan kalau AC gimana? Nah, AC lebih jelimet. Dia punya frekuensi, punya RMS, nah, punya peak, wah, dan segala macam, punya 4 buah kuadran, wah ribet ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Wah, ini ribet banget kalau kalian belajar. Wah, kuadran 4. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, kalau kontrol AC itu kita harus sesuaikan dulu timingnya dengan frekuensi. Kalau di Indonesia kan 50 Hz ya. 50 Hz berarti satu buah ini seper 50 detik ya, seper 50 detik dia akan melakukan kembali ke 0 dua kali ya, kembali ke 0 dua kali selama seper 50 detik. Jadi kita harus berhubungan dengan timing dari ini, timing dari ini, kita harus berhubungan sehingga kita bisa melakukan kontrol terhadap grafiknya, apa namanya, sinusnya. Jadi on-nya itu tidak lagi kotak seperti tadi, tidak seperti ini, kotak-kotak kayak gini, enggak kayak gini. Nah, sekarang dia berupa sinus ya, sinus, dan kita harus untuk dimmer kontrol AC, untuk pengakuan kontrol AC, kita melakukan yang namanya delay ya, delay dari sebuah sinusnya. Jadi mau berapa milisecond dari 0 ini baru dia nyala. Nah, itulah yang namakan kontrol dari sebuah AC ya. Nah, ini lihat aja. Dari sinus yang full ini ya, sini sinus full menjadi sinus yang terpotong ya. Ini kalau ini kita pingin 50%, dimnya 50%. Kita harus memotong 50% dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Harus dipotong ya. Dipotong sehingga nanti efeknya adalah lampunya yang kita kontrol, lampunya menjadi lebih redup.
Kalau istilahnya di DC kita meredupkan LED, kalau di AC kita nggak akan meredupkan lampu LED yang kita temukan di bohlam LED itu, yang itu nggak bisa itu diredupkan. Kita nanti akan berhubungannya ngomongnya itu tentang resistive load. Jadi lampu yang kita gunakan adalah bohlam ya adik-adik. Jadi jangan sampai nanti kalau saya kasih tugas kalian belinya lampu hemat energi, lampu CFL itu, lampu neon, nah itu enggak, itu sudah beda cara ya untuk dimmernya. Kita nanti gunakan lampu bohlam jadul ya, yang pasti pakai filamen di dalamnya, lampu bohlam zaman dulu ya, yang resistif ya. Jadi gitu konsepnya ya. Kita akan main dengan timing, benar-benar bermain dengan timing, di mana saatnya sinusnya ini berada di posisi mana. Jadi kita harus yang namanya zero crossing. Ada istilah namanya zero crossing yang kalian mungkin sudah dapatkan rangkaiannya. Baik, kita akan membahas namanya zero crossing detector, di mana ini akan menentukan sinusnya ya, frekuensinya ini dari sebuah sinus. Maka kita harus mendeteksi yang namanya zero crossing, sehingga kita dapat menentukan delay waktu untuk outputnya. Nah, kalau di sini biasanya rangkaian-rangkaian zero crossing biasanya dipositifkan dulu dengan dioda ya, sehingga karena microcontroller itu biasanya nggak bisa mendeteksi tegangan negatif ya, makanya dia harus didiodakan dulu, entah dioda bridge atau dioda satu dioda, sehingga menimbulkan sinus yang ketika di kuadran ketiga dan keempat dia akan naik ya. Jadi begini ya, perubahannya kayak gini ya. Ini aslinya, ini asli sinyalnya. Nah, kemudian kita akan, biar lebih gampang mengontrolnya, kita akan balik ini ya. Setengahnya ini kita balik ya, setengahnya ini kita balik ke atas. Grafiknya seperti ini. Kita akan nanti menggunakan dioda untuk membaliknya. Rangkaiannya kayak gimana zero crossing? Nah, zero crossing rangkaian yang pertama yang saya akan ingin berikan, saya dapat dari YouTube ya. Kalian mencari di YouTube sangat banyak resource-nya. Nanti saya kasihkan kalau misalnya yang bertanya contoh-contohnya. Nah, ini dia menggunakan trafo yang tadi ya, trafo, kalau ini trafo CT ya, ini trafo CT ya. Kalau trafo CT ini sama aja kayak tadi trafo step down tadi, jadi 220 diubah menjadi tegangan yang lebih nyaman dipakai untuk microcontroller ya, sekitar 6 volt 7 volt masih nyaman. Di sini keluarannya masih bener-bener AC yang full wave ya. Nah, kemudian kita pakai dioda bridge. Nah, kita menggunakan half wave jadinya. Kemudian kita gunakan kapasitor sebagai penghalus dan rangkaian transistor sebagai detektornya. Jadi ketika ada tegangan 0, maka di sini akan menjadi pulsa-pulsa kayak gini. Jadi pulsa kayak gini di 0, nah pulsa kayak gini. Jadi gitu ya. Kalau misalnya, nah pulsa inilah nanti akan dideteksi oleh ini 5 volt ya, 5 volt. Nah, ini akan dideteksi oleh pin dari microcontroller. Itu rangkaian yang pertama ya. Rangkaiannya berupa memakai transistor kayak gini. Rangkaian yang kedua, rangkaian zero crossing ini menggunakan optoisolator. Nah, optoisolator ini lebih aman. Ada juga yang rangkaiannya itu tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan trafo. Nanti rangkaian yang ketiga yang tidak menggunakan trafo. Kalau ini masih aman, masih menggunakan trafo, tapi trafonya non CT ya, non CT, sehingga dia butuh yang namanya full bridge rectifier. Nah, ini full bridge rectifier, diodonya ada 4 ya, sehingga sama aja kayak ini karena CT, makanya butuh diodenya 2. Yang ketiganya dioda tambahan aja. Jadi rangkaiannya diturunkan dulu, kemudian dibalik menjadi half wave. Kemudian dia mencatu. Nah, ini opto ya, opto
sama aja fungsinya seperti transistor ini sama aja seperti ini transistor ini, tapi ini kan tidak isolasi ini kan, kadang bisa nyetrum-nyetrum juga ini. Nah, kalau ini benar-benar secara galvanik ini tidak nyambung ini. Nah, ketika ini mencapai 0, LED-nya ini tidak nyala, maka di sini akan menjadi sama aja kayak gini juga. Nah, gini juga grafiknya. Jadi yang deteksi adalah ketika 0 volt ya, LED-nya tidak nyala ya. Nah, sama aja rangkaian serial crossing detector. Yang ketiga, rangkaian serial crossing detektornya sangat gampang juga, ini pakai 2 transistor. Ada yang memakai AC langsung ya, dia langsung AC-nya langsung dari AC ini langsung. Wah, saya nggak berani, ini pasti sengkring-sengkring lah kita kena tangannya. Kalau ini misalnya 2K sampai 10K ini ya. 10K transistornya 2N390 BC lah. BC 547. Nah, ini transistor yang paling umum ya, cuma 100.000 rupiah lah ini. Bisa melakukan proses serial detector. Jadi 3 rangkaian ini hampir sama fungsinya. Kita lihat pulsa datang, deteksi 0, pulsa datang, deteksi 0, pulsa. Nah, itu bisa dilihat di YouTube rangkaian serial crossing banyak yang bahas. Kemudian fungsinya selanjutnya adalah dia akan mengontrol apa? Mengontrol yang namanya triax ya. Nah, kita akan bahas dulu triax itu fungsinya. Saya nggak akan membahas secara detail, saya akan membahas secara sederhana aja fungsi-fungsi dari triax sebagai praktiknya yang sudah pernah saya pakai. Ini adalah relay yang berbasis triax ya, karena ini adalah saya gunakan sebagai switch yang dikontrol atau relay yang dikontrol oleh microcontroller ya. Kalau kalian ingin beli yang sudah jadi ya namanya solid state relay yang namanya ya. Harganya bisa 5 kali lipat kalau bikin seperti pakai rangkaian sederhana kayak gini. Karena mereknya merek-merek yang sudah terkenal ya, kayak Schneider, kayak Omron kayak gitu sudah paten ya. Jadi sangat tidak ekonomis kalau untuk proyek-proyek kecil. Kemudian triax yang umum kita gunakan biasanya untuk dimmer ya. Dimmer ini umum bisa dibeli ya. Misalnya kalian ingin ngontrol yang namanya kecepatan motor DC kecil, motor AC kecil ya, motor AC untuk kipas misalnya, untuk dimmer lampu bohlam atau pemanas misalnya. Misalnya kalian ingin bikin sebuah inkubator misalnya, inkubator dari tetas telur misalnya, tetas telur atau inkubator dari bayi misalnya. Pernah dulu waktu SMA ada yang bikin inkubator untuk bayi. Nah, kita beli dimmer ini untuk meredupkan atau menerangkan lampu pemanas di oven bayi ya, oven untuk bayi yang baru lahir itu ya. Nah, untuk itu kadang juga pemanasnya bisa gunakan heater yang biasanya blower hair dryer bisa dipakai. Nah, untuk ngontrol itu panasnya itu bisa kita gunakan yang namanya triax ya. Triaxnya ini kalau ini triaxnya itu ini ya, triaxnya PTA 12. Nah, di sini ada diag. Nah, ini kontrolnya itu digunakan di sini ya. Jadi waktu untuk pentriggeran dari sebuah triax itu dikontrol lewat R dan C. Jadi ketika resistornya ini berubah-ubah, kalau ini misalnya 0 ohm, maka kapasitornya ini waktu chargingnya semakin lebih cepat, sehingga triggernya semakin cepat dan BT12-nya jadinya nyalanya terus-menerus. Nah, ketika resistornya VR and trim potensiometernya diputar, nah ini nanti akan merubah waktu triggernya dari
dari diak ini. Nah, kalian nggak perlu tahu secara detail, cuma saya tahu bahwa fungsinya diak ini adalah untuk merubah waktu triggernya ke triak ini ya. Sama aja triak ini ya 3 kaki ini. 3 kaki gate, drain, source gitu. Apa? Gate, kok drain, source. Gate, kemudian ada MT1, main terminal, main T2. Nah, ini ya. Gate-nya ini MT namanya. T. Ini sudah umum dijual ya, tinggal pakai, tinggal pasang sudah bisa. Nanti akan ada cara untuk mengontrol dengan microcontroller yang sangat menarik saya ketemukan di sebuah YouTube ya. Jadi contoh kemudian yang saya lakukan, saya ketemukan di YouTube. Nah, ini adalah videonya ya, kalian bisa lihat, nanti saya kasihkan linknya. PowerPoint ini saya akan bagikan nanti, atau videonya akan saya bagikan. Kemudian kalian bisa lihatlah video ini, gimana konsepnya adalah konsep di mana microcontroller akan membaca pulse-nya dari zero ini. Kemudian nanti akan melakukan switching untuk AC-nya. Nah, AC-nya ini berapa nyalanya, berapa ini delay-nya untuk nyala. Jadi persis seperti ini ya. Kita balik lagi ke ini. Nah, balik lagi ke ini. Nah, nanti microcontroller akan membaca ini, zero crossing ini. Zero crossing ya. Microcontroller membaca ini dan mengeluarkan delay ya. Delay ini yang nanti akan diatur oleh microcontroller. Nah, delay ini nanti akan mematikan dan menyalakan yang namanya triak. Konsepnya seperti itu konsepnya. Scriptnya pasti nanti sangat sederhana ya, hanya ketika dia tertangkap sudah zero crossing, baru pakai rangkaian ini, dan pakai rangkaian ini. Ketika zero-nya sudah tertangkap, maka dia akan melakukan pulse-nya sejumlah delay ini. Nah, misalnya ini saya ingin 50% dimmer atau 50% nyalanya lampunya. Ya, kita akan melakukan trigger di sini. Nah, di sini. Kemudian di sini juga di triggernya 50%. Nah, di sini nanti trigger. Nah, itu tugasnya si microcontroller itu kayak gitu, membuat delay ini. Nah, ini nanti delay. Nah, gitu. Yang dideteksi adalah ini masuk ke mikro, seperti ini rangkaiannya. Ini dia deteksinya. Nah, ini outputnya. Ini ada video YouTube-nya, nanti kalian explore sendiri di sini, sudah sangat jelas ya, skripnya sudah ada, tinggal kalian duplikasi aja nanti kalau mau coba-coba. Dan rangkaiannya pun tidak begitu mahal menurut saya, tinggal beli di bawah 50.000 tuh sudah bisa bikin dimmer untuk yang namanya ini lampu bohlam ini ya, lampu bohlam jangan lupa ya, bukan lampu LED ya, lampu bohlam ini ya yang bisa. Lampu LED itu nggak bisa lampu LED yang sudah dijual di pasaran itu dia sudah ada rangkaian kontrolernya di dalam, jadi kalian nggak bisa melakukan dimming secara yang seperti kita bahas saat ini. Itu beda lagi dimmingnya, harus dibongkar dulu di dalam. Kemudian setelah saya cari-cari, ternyata saya ingat ada modul zero crossing detector yang siap pakai. Nah, ini agak mahal harganya. Nah, ada di Tokopedia itu kalau nggak salah 125.000 ada. Rangkaiannya persis ke yang mana? Ya, rangkaiannya persis ke ini. Rangkaiannya persis ini. Nah, rangkaiannya persis ini. Jadi tinggal masukkan listrik aja ketiga ini. Nah, di sini langsung nih ke microcontroller ini. Ke microcontroller. Tinggal langsung beli. HW Tinker ini letaknya di Surabaya ya, diletaknya di Surabaya tokonya ini. Kalau misalnya kalian memesan mungkin sehari sudah nyampe ini. Yang penting ada uangnya aja. 125.000 sudah bisa mendapatkan zero crossing detector, tinggal pakai.
kemudian di sini ada contoh-contoh zero crossing detector yang siap pakai ya. Ini videonya dan ini GitHub-nya atau script-scriptnya ya. Dia melakukan dimming lampu menggunakan Alexa ya. Alexa jadi melalui voice ya. Jadi melalui voice bisa mengontrol dimming dari sebuah lampu. Nanti kalian ambil bagian depannya saja, nanti akan ada tugas yang berhubungan dengan itu. Kalian bisa pilih mau yang gampang seperti ini. Ini gampang, ini gampang, ini gampang, ini gampang juga. Atau kalau ada dana nanti untuk di tugasnya, silakan kalian beli yang sudah jadi seperti ini. Oke, kita lanjut alternatif. Nah, ini yang saya lihat di sebuah YouTube ya. Ini sering saya pakai sebenarnya yang untuk tugas yang tugas yang lampu on off yang berbasis web yang sebelum UTS itu kan ini pernah saya bikin. Saya pernah membuat yang namanya switch untuk ini ya, untuk sebuah lampu dengan menggunakan ini fitting lampu yang sudah ada LDR-nya ya, sudah ada sensor cahayanya. Sama orang di YouTube ini seperti dicontoh diduplikasi aja sebenarnya punya saya, cuma dia bikin sendiri yang namanya LDR ya. Ini LDR ya, ini LDR ya. LDR ini light depending resistor. Jadi ketika ada cahaya dia akan resistansinya akan semakin turun ya. Nah, kemudian sama dia dikasihkan LED, ini LED, ini LDR, kemudian dimasukkan sebuah selongsong. Ini biasanya dipakai entah mau pulpen bekas atau mau bikin pakai heatsink boleh. Nanti dia akan menggunakan menggantikan fungsi dari variabel resistor ini. Nah, karena LDR ini sangat sensitif, maka sama dia dikasihkan spidol ya untuk mengurangi sensitivitasnya berdasarkan percobaannya dia. Sehingga ketika lampu LED ini yang bisa diredupkan dengan mode PWM DC biasa sederhana. Jadi PWM sederhana menggunakan LED, dia akan dengan jeniusnya akan mengontrol resistansi dari LDR ini. Sehingga bisa dimasukkan ke rangkaian ini. Gampang aja rangkaian ini. Nah, rangkaian ini dia mencopot ininya. Ini dicopot ya, ini dicopot. Ini dicopot, kemudian dia masukkan pakai LDR dan LED. Nah, LED ini nanti dikontrol sama microcontroller dengan analog write tadi. Jadi kecerahan dari LED ini akan mempengaruhi nilai resistansi dari LDR di sini. Jadi ada YouTube-nya. Ini sangat jenius dan sangat banyak orang di YouTube yang komentar, netizen komentar, wah, apa nggak berpikiran seperti ini saya ya, jadi nggak perlu ngontrol zero crossing lagi, nggak perlu memperhatikan rangkaian zero crossing, sudah bisa membuat. Nah, mungkin kalau hanya mengontrol power yang sederhana sih mungkin bisa, tapi mungkin kalau kontrolnya ada pengukurannya mungkin lebih nggak disarankan pakai ini. Tapi menurut saya ini sebagai solusi jika kalian males menggunakan yang ini dan yang ini. Kalian males menggunakan ini, mungkin misalnya order lagi. Nah, tinggal merubah ini aja. Merubah ini. Jadi kreativitas itu adalah kunci ya. Ini dihapus, dicabut, ini cabut. Kemudian tinggal hubungkan ke LED dan LDR dan kemudian dibungkus ya, dibungkus pakai, jangan isolasi gampang lepas ya, dipakai selongsong kabel atau selongsong heatsink ya, sink wrap ya. Nah, itu biasanya dipakai. Kemudian setelah ini saya akan membahas skrip sedikit tentang demo untuk bagaimana sih mengontrol sebuah LDR ya. Mengontrol sebuah dimmer ya, sebuah dimmer dengan demo memakai MQTT ya. Saya buka dulu
ini ya project saya ya, project Walkwi saya akan close dulu ininya, presentasinya. Saya akan presentasikan ini. Sebentar, saya presentasikan Chrome saya, oke. Nah, kelihatan kan adik-adik ini Chrome-nya saya ya, ini saya Walkwi saya ya. Nanti saya bagikan linknya ya. Jadi Walkwi saya ini nanti akan connect ke seperti biasa. Dia akan melakukan subscribe ya sebuah topik yang namanya ini ada servo. Saya anggap ini karena di Walkwi ini tidak terlalu ini ya, terlalu bagus ya ininya apa untuk dimmer ini saya gunakan simulasi contoh pada sebuah servo. Servo ini adalah motor ini ya yang bisa diatur sudutnya ya. Nanti dia akan terhubung, ntar saya gedekan dulu ya. Saya nggak digedekan, enggak bisa. Terhubung ke topik yang namanya, topiknya apa ya? Topiknya UNESA/servo. Nah, UNESA/servo ini nanti saya kirimkan data dari IoT MQTT panel saya. Saya konekkan dulu ya. Saya konekkan dulu. Mudah-mudahan komputernya nggak terlalu berat ya. Oke, ini sudah. Sebentar, saya lihat dulu UNESA/servo gitu. Jadi nanti alat ini akan saya anggap dimmer ya. Dimmernya nih kalau 0 itu 0 derajat ini nanti bisa muter ya. Nah, sekarang misalnya dia masih terhubung ke MQTT. Nah, misalnya saya kontak 0 ya. Nah, dia kalau adik bisa lihat saya gedekan dulu ini. Saya digedekan ya. Mungkin kelihatan ya ini ya servonya ini. Nah, sekarang ini 0 ini 0 derajat nih ya, 0 derajat. Kemudian saya putar ini. Saya geser ya, saya kirim lagi topiknya. Sebentar. Waduh, mati ternyata wifi-nya. Wifi-nya Walkwi mati. Bentar, saya connect lagi. Wifi-nya Walkwi-nya mati tadi tuh. Bentar. Masih connect. Walkwi.gas ini wifi-nya. Nah, ini wifi-nya nyala ya. Oke, connect to ini ke MQTT-nya. Nah, dia topiknya adalah UNESA/servo ya. Kemudian saya pencet di MQTT saya di layar saya di HP. Saya rubah 0 sekarang ke 0. Nah, saya rubah sekarang ke 40. Ke 40, ayo nyambung. Nah, dia nyambung ke 40 ya. Nah, kemudian masih connecting lagi ke MQTT-nya. Nah, saya rubah ke 70. Nah, dia geser. Nah, ini saya ibaratkan sebagai dimmer ya. Prinsipnya sama. Anggap aja dia memutar potensionya ya, potensio yang di dimmer tadi ya. Saya rubah menjadi 100. Nah, dia bakalan bergeser ke 100. Nah, kemudian saya maksimumkan ke 180 ya. Nggak bisa digeser ya. Nah, udah langsung ke 180 dia geser. Nah, 80. Pindah lagi ke 30. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu nanti tugas kalian nanti akan berhubungan dengan ini. Jadi dari IoT MQTT panel di HP jadi bisa ngontrol dimmer tadi. Fungsinya ya persis seperti ini, merubah dari potensio tadi atau merubah angka dari delay dari sebuah firing dari triax ya.
Nanti kita akan lakukan asistensi ya. Kalau kalian bingung jangan diam sendiri dan berkreasi sendiri sehingga tidak terarah. Kalian lebih baik tanya ke saya. Nah, di tugasnya itu jadi tanya ke saya, jangan sampai kalian berpikiran sendiri. Kalau benar sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak terarah ya jangan ya sampai ya. Oke, mungkin ada pertanyaan mungkin dari sampai sini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk perputaran servo ini kan 360 derajat. Coba feedback, coba feedback. Tes. Ya, oke. Untuk perputaran servo ini kan 360 derajat ya, Pak. Ada yang 360, ada yang 180 tergantung servonya yang dipakai. Kalau Cara yang mengubahnya ke 100 itu bagaimana, Pak? kalau servo itu tinggal ini aja, scriptnya tuh tinggal kalau pakai library-nya si servo ini, tinggal tulis aja servo 100 gitu, tinggal keluar dia. Mana subscribe-nya sebentar. Nah, ini servo.write ini, servo.write. Nah, servo.write ini ya, agak lambat ya komputernya ya. Servo.write. Nah, ini servo.write. Post ini angkanya, langsung dia bisa keluar gitu. Sangat gampang, kalian nggak perlu pusing-pusing lagi, yang penting ininya library-nya itu sudah benar ya. ESP32 servo kalau yang ini di ESP32, kalau ESP8266 tinggal servo.h aja sudah tinggal ini. Servo ini pin setup sudah selesai, tinggal nggak perlu susah-susah. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau udah terjawab atau gimana? Jadi ini hanya contoh ya, contohnya ya, saya menggunakan servo, tapi nanti kalian gunakannya untuk LED dimmer ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi ya, Adik? Sebelum saya lanjutkan, oke, saya lanjutkan aja biar menghemat waktu. Jeda tadi terus sebentar. Oke, nanti kalian bisa cari di Walkui saya, nanti ketemu sendiri, nanti saya kasihkan linknya nanti ke PowerPoint ini saya akan bagikan. Jadi ini adalah simulasi di mana nanti dia akan, kalau saya ini ya rangkaiannya ini ya, contohnya tadi kan merubah dari yang namanya ini servo. Nanti dia kalau kita pakai rangkaian ini sangat gampang, dia hanya menggunakan, kalau nilainya 0, gesernya 0 tadi itu nilainya 0, atau mungkin ini ya lem dimmer ini ya, ini kan bisa kita geser kanan kiri ini kan. Kalau 0 di sini ya 0, berarti low, mati dia nih, digital write. Kalau dia 1, analog write, redup. Kalau 5 dia nyala full. Kalau di sini di 4 agak terang 120. Nah, gitu aja fungsinya. Jadi ini ada fungsi namanya MQTT callback, nanti saya kasihkan linknya. Di Walkui-nya tadi pun ada. Tujuannya adalah menerima pesan dari MQTT, kemudian diteruskan ke aktuator. Aktuatornya bisa tadi servo, bisa jadi kayak ini, lampu LED ini yang mengatur LDR tadi. Atau nanti dia akan, kalau kalian pakai yang rangkaian yang ini, zero crossing, dia nanti akan mendelay firing dari ini, firing dari ini. Nah, ini rangkaian firingnya, ini pinnya nih nanti memfiring teriaknya. Delaynya itu yang nanti delay dari zero crossing tadi. Zero crossingnya mulai di delay berapa milisecond sehingga menimbulkan efek dimmer di sebuah LED.
sebuah lampu AC. Lampu AC ya, bohlam AC. Jadi seperti itu. Kemudian kemarin saya sempat diminta sama Pak Widi karena ada yang mau skripsi, karena dia punya ide gini. Anak itu bertanya gini, Pak, bisa nggak saya skripsinya saya kayak gini? Saya punya lampu jalan. Nah, lampu jalan ini otomatis bisa diredupkan, diterangkan sesuai dengan jumlah orang. Loh, kok pas seperti kuliah yang saya berikan sekarang? Ini hari Senin dia tanya. Loh, kok pas banget? Pak Widinya ngobrol ke saya. Loh, kok pas sama kuliah? Suruh aja ikut kuliah saya. Ada yang ikut kuliahnya nggak angkatan 2021? Gitu. Ada ikut kuliah nggak hari ini? Kalau nggak ada ya saya jelaskan ke adik-adik juga. Jadi, sebenarnya alat ini sudah ada yang namanya passive infrared ya. Dia nggak menggunakan microcontroller, nggak menggunakan apa. Dia hanya menggunakan passive infrared untuk mendeteksi jumlah orang berapa sih sekarang di sana. Sehingga tinggal beli aja sebenarnya sudah ada. Tapi untuk kebutuhan skripsi, maka dia ingin mendeteksinya menggunakan CCTV. Ini adalah kamera ya. Ini adalah kamera. Kemudian di capture salah satu berapa detik, misalnya di ini diambil gambarnya, kemudian deteksi jumlah orangnya berapa gitu. Jumlah orangnya berapa. Deteksinya menggunakan namanya OpenCV dan YOLO. Nah, ini kalau kalian berminat, ini banyak sekali tema-tema untuk skripsi atau tugas atau untuk magang yang sangat luas ya ininya bahasannya ya. Jadi untuk image processing menggunakan OpenCV, YOLO, yang pada dasarnya ada menggunakan Python ya nanti ya. Dengan Python. Kalau yang di gambar ini yang saya berikan ini adalah menghitung jumlah orang yang ada di sekitar lampu itu. Kemudian ketika orangnya banyak, maka secara otomatis akan meredupkan lampu tadi. Misalnya orangnya cuma 2 ya agak redup ya gitu. Sekarang penuh ini ada 12 orang misalnya, ya paling terang agak terang lah gitu misalnya. Jadi nanti saya akan bikin videonya untuk membahas ini, nggak akan saya jelaskan kali ini karena komputer saya tadi kayaknya agak lambat kalau saya merun ini. Nanti saya akan bikinkan penjelasannya di video terpisah atau di blog nanti saya bikinkan. Anda bisa mencobanya nanti di Google Colab ya, seperti saya lakukan sekarang ini karena komputer saya nggak canggih-canggih amat, saya pakai pinjam resource di Google Colab. Saya mendeteksi orang ini, kemudian nanti secara MQTT kayak tadi, dia akan mengirimkan perintah ke microcontroller untuk melakukan dim atau peredupan dari lampu jalan di sana. Jadi akan saya bikin nanti, kalau saya sempat saya akan bikin. Kebetulan anak yang skripsi tadi kok nggak muncul di kelas ini. Jadi saya bisa membantu kalian. Kalau misalnya ada pingin pelatihan tentang ini, saya berminat. Kalau kalian bisa mengumpulkan berapa orang, Pak saya ingin bikin kayak gini tentang deteksi apa gitu misalnya. Oke, saya bisa mengajari kalian tentang OpenCV dan YOLO sebagai object detection. Baik, itu hanya intermezzo ini ya, membuka pikiran kalian bahwa omong-omong kita tadi tentang ini apa sih gunanya. Nah, gunanya itu ya ini nanti akhirnya kita bisa melakukan deteksi orang untuk mengontrol lampu sehingga dapatnya apa? Efisiensi listrik di suatu kota misalnya. Skripsi kalian misalnya judulnya pemanfaatan artificial intelligence untuk deteksi otomatis pedestrian atau pejalan kaki sehingga untuk penghematan lampu jalan di kampung mana, di kota Surabaya atau di mana. Nah, itu skripsinya nanti judulnya.
ada kasusnya itu lampu jalan, efisiensi, dan dengan apa? Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence-nya berbasis YOLO dan OpenCV. Itu hanya intermezzo, kalian setahun 2 tahun kemudian kalian akan ingat kepada saya kalau kalian skripsi nanti.